Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 23 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Tetapi berkatalah Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus meramalkan banyak tanda yang akan menggoncang banyak orang dan bangsa. Tanda-tanda yang digunakan oleh Tuhan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita kebenaran rohani yang lebih tinggi dan kenyataan akan kerajaannya yang tidak akan berlalu, namun berlangsung selamanya. Karya Tuhan melalui banyak tanda dan peristiwa adalah untuk memperbaharui dan memurnikan kita, agar hati kita hanya terarah kepadanya saja. Saudara-saudari yang terkasih, nubuat tentang kehancuran bait Allah merupakan peringatan atas penghakiman spiritual. Murid-murid bertanya kepada Yesus tanda apa yang mengindikasikan terjadinya peristiwa kehancuran tersebut. Namun Yesus memperingatkan mereka agar tidak melihat tanda-tanda seperti itu, melainkan lebih berjaga-jaga dan berdoa memohon rahmat dan belas kasih Tuhan. Yesus mengatakan akan ada tanda-tanda konflik dan bencana, misalnya peperangan, wabah penyakit, kelaparan, gempa bumi, badai, yang akan mendahului hari di mana Kristus datang kembali sebagai Raja yang berkuasa atas semesta alam. Pada saat itulah Ia akan menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati, saat segala yang tersembunyi di dalam hati akan dibuka dalam terang. Saudara-saudari yang terkasih, nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah di Yerusalem merupakan pedang bermata dua, karena tidak hanya menunjuk kepada penghakiman Tuhan, namun juga kepada tindakan penyelamatan dan belas kasih-Nya. Yesus menyatakan kehancuran Yerusalem dan peringatan keras atas konsekuensinya kepada semua yang menolak Dia dan pesan-Nya. Kita tahu dari sejarah bahwa kehancuran bait Allah di Yerusalem sudah terjadi, dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Namun masih ada pintu terbuka yang sempit bagi para penduduknya yang menuju pembebasan. Saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah pintu, siapapun yang masuk melalui aku akan diselamatkan." Yohanes 10 ayat 9. Yesus rela mengarahkan langkahnya ke Yerusalem. Dia mengetahui bahwa di sana akan mendapati pengkhianatan, penolakan, dan wafat di kayu salib.
Kematiannya di kayu salib bagaimanapun membawa kebebasan sejati, perdamaian, dan kemenangan atas kuasa dosa, kejahatan, dan maut. Tidak hanya untuk penduduk Yerusalem, tetapi untuk semua, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita tidak mampu mengenali krisis moral dan konflik spiritual yang terjadi pada zaman kita hidup sekarang ini, sampai sesuatu menggoncangkan kita terhadap realita kondisi saat ini. Tuhan Yesus ingin agar kita waspada, dan Ia mengingatkan kita bahwa penghakiman terakhir dan segala konsekuensinya menanti setiap individu di dunia ini. Ganjaran atas semua kelakuan baik yang menyenangkan dan hukuman atas semua kelakuan jahat, berdosa, dan penolakan atas Tuhan tidak selalu dialami pada hidup saat ini, namun pasti akan terjadi pada saat penghakiman Tuhan nanti. Saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan agar kita mengantisipasi penghakiman terakhirnya agar menjadi penangkal yang ampuh atas semua bentuk ketidaksetiaan dan kesalahan. Allah meluaskan rahmat-Nya bagi semua orang yang mendengarkan panggilan dan peringatannya. Janganlah kita melewatkan undangan kasih karunia Allah dan rahmat-Nya, agar kita pertama-tama mencari terlebih dulu kerajaan kebenaran dan perdamaiannya. Bisa jadi hari ini barangkali satu-satunya kesempatan kita sebelum akhir zaman datang. Siapa tahu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku supaya tetap waspada dan berjaga-jaga, sehingga aku tidak melakukan sesuatu yang membuat aku jatuh dalam dosa dan akhirnya hidupku tak terselamatkan. Kasihanlah aku ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.